Hai para pemirsa RHB Smart People. Pada kesempatan kali ini di dalam RHB Smart Talk View from the Top, saya Iwan Ho hendak mengajak kita semua untuk berbicara mengenai konglomerasi di Indonesia. Kita hendak menjumpai sang CEO. Penasaran? Ingin tahu? Hai Bu Jayanti, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Kita dengan acara RHB Smart Talk, View from the Top dengan smart people yang ada di sini. Kita hendak membicarakan mengenai konglomerasi di Indonesia. Salah satunya yang masuk top of the line adalah mengenai Hasnur Group, Bu. Luar biasa karena kita melihat Hasnur adalah salah satu dari konglomerasi di Indonesia yang bukan hanya bisa survive tetapi bisa berkembang di pandemi COVID-19 ini. Kalau boleh Bu Jayanti bisa memberikan inputan atau beberapa kiat-kiatnya kepada para smart people yang ada di dalam RHB Smart Talk View from the Top ini. Demikian kalau boleh Bu diberikan kepada kami kira-kira apa sih, siapa Hasnur Group itu, siapa pendirinya, foundernya, lini bisnisnya dan sebagainya. Boleh tolong dijelaskan kepada kami Bu? Oke Pak Iwan, terima kasih nih Pak Iwan. Hasnur Group ini didirikan hampir 55 tahun yang lalu Pak Iwan. Tepatnya 27 Agustus 1966. Jadi kedua orang tua saya mendirikan, awalnya namanya adalah CV Saribungas Pak Iwan. Saribungas, CV Ya, Saribungas. jadi bergerak di angkutan sungai. Jadi waktu itu beliau berdua mendirikan jasa angkutan sungai, di mana mengangkut kayu-kayu log sepanjang Sungai Baritu sampai Banjarmasin, Pak Iwan. Jadi kami ini adalah putra asli Kalimantan Selatan. Tahun 1968 waktu itu dari CV Saribungas beliau merubah namanya menjadi CV Hasnur. Kenapa dinamakan CV Hasnur? Itu perpaduan nama beliau berdua Pak Iwan. Oh. Jadi kalau kita lihat Has itu kepanjangan dari Haji Abdul Samad Sulaiman, dan Nur itu nama ibu saya Nur Hayati. Beliau sudah wafat 6 tahun yang lalu Pak Iwan. Jadi kami ini di generasi kedua Pak Iwan. Tahun 19, gak apa-apa nih saya bercerita. Boleh silakan Bu, boleh dijelaskan Bu. Tahun 1997 saya waktu itu diminta almarhum pulang ke Indonesia dan langsung ke Kalimantan. Disitulah saya dididik langsung oleh beliau berdua. Kebetulan beliau waktu itu mengembangkan perusahaan di batubara dari hulu ke hilir, jadi membangun tambang batubara dan jalan tolling dan juga pelabuhan. Ya alhamdulillah di situ saya dididik beliau Pak Iwan untuk mengembangkan proyek tersebut. Dan kalau kita ingat tahun 98 kan krisis ya Pak Iwan. Iya, betul. Di situ sudah alhamdulillah saya banyak belajar. Jadi saya bersyukur Pak Iwan. Tahun 97 itu saya diminta kembali dan 98 krisis, karena itulah pelajaran-pelajaran yang paling berharga khususnya buat saya pribadi Pak Iwan. Bagaimana membangun dan mengembangkan perusahaan itu harus dilandasin dengan apa ya Pak Iwan, dengan semangat kerja keras.
Luar biasa. dan Luar biasa. keyakinan Pak Iwan. Nah, kalau tadi Pak Iwan juga menanyakan lini bisnis Hasnu Group, kami punya 6 lini bisnis Pak Iwan saat ini. Jadi kami sebut SBU, strategi bisnis unit kami, Yep. di mana satu karena kami tidak mau melupakan sejarah di awal, kami terjun dari kayu, jadi forestry tetap kami pertahankan. Iya. Yang kedua kami mining Pak Iwan, Mining. batu bara. Iya. Ketiga agribisnis. Agribisnis. Kami mengembangkan saat ini CPO Pak Iwan, Yes. sawit, services, Media. dan logistik Pak Iwan. Dan logistik, termasuk perkapalan dan sebagainya. Ya, di logistik ini logistik dan perkapalan di keenam unit bisnis ini, yang namanya kami sebut logistik dan pelayanan. Luar biasa. Jadi para pemirsa, luar biasa sekali nih. Hasnur Group sudah hampir 60 tahun ternyata. Dan Ibu Jayanti dengan foundernya sudah mengembangkan bisnis Hasnur Group dengan luar biasa. Kalau boleh tanya lagi, mungkin para pemirsa Smart People hendak mengetahui, Bu, apa sih yang membedakan Hasnur Group konglomerasinya ini dibanding dengan konglomerasi lain? Apa yang membedakannya, ciri khasnya, Bu? Saya kira semua konglomerasi dibangun dengan satu keyakinan yang sama ya. Betul sekali. Bahwa kita tuh harus bekerja keras untuk membangun usaha kita, dan usaha kita tersebut juga harus memberikan banyak peluang bagi banyak orang, ke seluruh stakeholder untuk memperoleh kita kehidupan semua lapisan menjadi lebih baik. Jadi dalam menjalankan usaha Hasnu Group, kami selalu mengedepankan keseimbangan antara nilai-nilai kerohanian, dalam hal ini baik materi dan non materi ya Pak Iwan. Yeah. Karena dengan menyeimbangkan keseimbangan kebutuhan karyawan ataupun seluruh para stakeholder, baik materi maupun non materi, kami berkomitmen selalu untuk grow together, develop the future. Jadi kami ingin tumbuh bersama, baik itu internal kami di Hasnu Group maupun kepada seluruh stakeholder. Dan itu yang yang membuat kami juga sampai saat ini kami bisa bertahan. Kami yakin dengan 7 nilai yang ada di perusahaan kami, di mana 7 nilai itu kami yakin menjaga kesatuan sikap, kerja keras dan lain sebagainya Pak Iwan. Saya nggak perlu mendetilkan ini, tapi di situ kesatuan sikap, dapat dipercaya, disiplin, pantang menyerah, keadilan, kebersamaan, dan bijaksana. 7 nilai inilah yang selalu kami terapkan Pak Iwan, baik di internal kami maupun kepada seluruh stakeholder kami. Jadi kami menjaga kepercayaan. Yes. Jadi demikian para Smart People, para pemirsa, kita sudah mendengar dari Ibu Jayanti langsung bahwa ternyata selain keseimbangan yang diperhatikan oleh grup, kemudian juga 7 nilai-nilai yang tetap dipertahankan, tetapi juga harus memperhatikan para stakeholders-nya. Itu sangat-sangat penting sehingga Hasnur Group itu membedakan ciri khasnya luar biasa dengan konglomerasi yang lain. Begitu ya Bu Jayanti ya? Tadi Ibu Jayanti sempat bicara mengenai salah satu line bisnisnya dari grup Hasnur adalah mengenai logistik dan perkapalan. Yang sangat menarik karena presiden kami, Presiden Jokowi, presiden kita, itu sangat memperhatikan karena kita negara maritim. Kalau boleh Bu, itu di bawah line bisnis apa, itu seperti apa perkembangannya, visi misinya. Kalau saya tidak salah itu PT Hasnur International Shipping ya, atau HIS begitu ya Bu ya. Kalau boleh bisa dijelaskan kepada para pemirsa Smart People, seperti apa sih itu HIS Bu, dan kemana, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Iwan. Jadi PT Hasnur International Shipping ini adalah bagian dari Hasnur Group Pak Iwan. Jadi didirikan waktu itu
Desember 2009. Saya masih ingat waktu itu saya dipanggil oleh founder Hasnur Group. Beliau minta saya untuk membentuk perusahaan pelayaran karena saat itu kami sangat membutuhkan pengangkutan batubara kami. Oke. Nah, di sanalah kami mendirikan perusahaan namanya Hasnur International Shipping. Adapun visi kami Pak Iwan di PT Hasnur International Shipping ini, kami ingin menjadi perusahaan pelayaran dan logistik yang amanah dan terintegrasi dengan reputasi internasional Pak Iwan, yang membawa manfaat dan kebanggaan bagi semua pemangku kepentingan serta memberikan kontribusi kepada masyarakat bangsa dan dunia. Itu adalah salah satu visi kami di Hasnur International Shipping. Nah, kembali ke HIS ini Pak Iwan, kami tidak cuma stop dengan komoditi dalam arti batu bara. Kami ingin mengembangkan komoditi-komoditi lain mengangkut komoditi khususnya di Hasnur Group sendiri, karena kita punya tadi yang di awal saya sebutkan lini bisnis, kami juga punya CPO dan lain sebagainya. Jadi saya yakin Pak Iwan di sini akan berkembang dan akan lebih besar lagi Pak Iwan, dan itu keyakinan kami. Jadi kami ingin tidak cuma mengangkut komoditi tadi saya sebutkan batu bara, tapi kami ingin mengangkut komoditi lain dan tidak cuma berlayar di domestik, tapi kami punya cita-cita ingin kapal Hasnur International Shipping berlayar di samudra di seluruh dunia Pak Iwan. Menarik sekali Bu Jayanti. Jadi para pemirsa Smart People, sekali lagi sudah dikatakan bahwa visinya HIS ini inline dengan visinya Hasnur Group ya Bu Jayanti ya. Juga ada rencana untuk ekspansi pengembangannya untuk HIS ini ya Bu ya. Iya Pak Iwan. Seperti kita ketahui di HIS ini kami punya anak perusahaan juga bergerak di pelabuhan, kita sebut Hasnur Resources Terminal. Hasnur Resources Terminal. Dan kami juga punya HMS, Hasnur Bongkar Muat. Hasnur yang untuk bongkar muat. Sarana bergerak di bongkar muat. Mitra semua ya. Jadi kami ingin nanti mengembangkan pelabuhan-pelabuhan juga Pak Iwan di bawah HIS ini nanti. Jadi satu kesatuan integrasi ya Pak Iwan ya. Jadi di sana kami akan punya perusahaan pelayarannya, kami punya pelabuhannya, kami punya bongkar muatnya. Jadi suatu perusahaan logistik pelayaran. Dan ini lagi kami kembangkan yang untuk anak perusahaan HIS di HRT, kami lagi kembangkan di salah satu juga di Sulawesi Pak Iwan. Yeah. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi sesuai dengan visi misi kami. Amin. Very good Bu. Jadi sangat-sangat menarik para pemirsa. Sekali lagi demikian juga salah satu SBU-nya HIS pun akan dikembangkan oleh Ibu Jayanti Sari selaku CEO Group untuk mengembangkan line bisnis anak perusahaannya untuk berkembang bersama-sama dengan semua stakeholders ya Bu Jayanti ya. Sangat-sangat menarik. Bu, satu lagi mungkin. Kita lihat kan banyak perusahaan yang mungkin ada yang tumbang, ada yang kolaps di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita lihat bahwa Hasnur Group ini bukan cuma bertahan, tapi seperti Ibu baru katakan bahwa akan mengembangkan ekspansi bisnisnya. Kira-kira boleh dibagikan kepada para pemirsa Bu, kiat-kiat apa sih sampai Ibu bisa mengelola grup ini, bisa survive, bahkan bisa berkembang. Kalau boleh Bu, kira-kira kiat-kiatnya bisa diberikan kepada para pemirsa Smart People di sini Bu? Ya, alhamdulillah Pak Iwan, saya masih ingat tahun lalu pada saat COVID, semua kan ini ya Pak Iwan ya kondisinya, dan waktu itu kami pun ada berdampak karena dimanapun waktu itu tahun lalu batubara kan ada drop ya Pak Iwan ya gitu lah. Tapi puji syukur Pak Iwan gitu. Saya ngerasa benar-benar pertolongan Allah itu luar biasa pada kami. Alhamdulillah walaupun berdampak tahun lalu ya Pak Iwan, tapi kami bisa survive Pak Iwan.
dan kami yakin kedepannya kami akan lebih baik, Pak Iwan. Tadi kalau misalnya Pak Iwan tanya tipsnya apa, ya mungkin semua sama ya Pak Iwan ya, bagaimana kita kerja keras, bagaimana kita juga melakukan efisiensi seefektif mungkin. Dan saya yakin dengan bergandengan kepada baik itu tadi internal seluruh karyawan dan kepada seluruh stakeholder, apapun hambatan atau masalah yang kita hadapi, saya yakin dan juga melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala ya Pak Iwan, Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin masalah apapun bisa kita hadapin dengan kita bergandengan tangan, dengan tadi seperti tagline kami, Grow Together Develop Future ya Pak Iwan ya, dan dengan melibatkan, dengan saling bahu membahu dengan seluruh para stakeholder, saya yakin Pak Iwan, apapun masalahnya bisa kita hadapi. Amin. Jadi jelas sekali para pemirsa, dengan efisiensi manajemen yang bagus, tapi tidak kurang dan tidak lebih adalah sekali lagi melibatkan seluruh stakeholders untuk bisa bukan cuma hanya survive, tetapi bisa mengembangkan ekspansinya. Luar biasa sekali Bu Jayanti, Hasnur Group ini luar biasa. Mungkin yang terakhir Bu, kalau boleh, ini kan banyak sekali para kaula muda nih di dalam Smart People, dalam vlog kami ini Bu. Kira-kira Ibu sebagai panutan, sebagai tokoh panutan kami, kira-kira bisa memberikan tip-tip apa kepada para pemirsa, pada kami semuanya, untuk bisa at least menyontok kesuksesan Bu Jayanti lah dalam mengelola Hasnur Group ini. Oke Pak Iwan, jadi mungkin sedikit tips yang bisa saya bagikan, saya sharing untuk generasi muda sekarang ya Pak Iwan ya. Apapun generasi itu adalah pentingnya kita kerja keras, ketekunan, kesungguhan, sikap pantang menyerah untuk menjalankan roda usaha itu paling penting, dan selalu mengedepankan kepentingan orang banyak dalam mempertimbangkan banyak kebijakan atau keputusan, selalu mengedepankan untuk kepentingan orang banyak. Dan jangan lupa setiap langkah, setiap keputusan libatkan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya yakin apapun masalahnya, dengan kita melibatkan Tuhan Yang Maha Esa, semua pasti ada jalan. Amin. Almarhum orang tua saya Pak Iwan sering berkata kepada saya dari dulu, kepada kami semua, makanlah kamu setelah karyawanmu makan. Pesan ini membuat kami selalu mengedepankan kepentingan orang banyak dalam mempertimbangkan banyak kebijakan-kebijakan. Jadi itu dari dulu yang selalu beliau tekankan kepada kami. Jadi beliau bilang, makanlah kamu setelah karyawanmu makan. Jadi selalu mengedepankan karyawan, stakeholder, dan orang banyak. Pesan inilah yang selalu menjadi dasar pengembangan usaha Hasnur Group Pak Iwan, yaitu perluasan nilai-nilai kebaikan bagi orang banyak. Jadi kembali tadi untuk Hasnur International Shipping yang saya dirikan waktu itu Desember 2009, kami akan terus menjalankan nilai-nilai yang sudah ditanamkan di Hasnur Group. Dan ada kuarter pendiri Hasnur Group, mungkin sedikit saya sharing. Boleh Bu. Satunya adalah selalu kami tekankan, tanggung jawab pekerjaan itu harus diciptakan, dicintai, dan dihayati. Jadi apapun tanggung jawab atau amanah yang diberikan kepada kita harus kita
cintai, hayati, dan libatkan Tuhan dalam setiap langkah atau usaha yang kita lakukan dengan kita berdoa dan selalu tebarkanlah kebaikan. Itu mungkin yang bisa saya sharing untuk hari ini, Pak Iwan. Terima kasih Ibu Jayanti Sari dan para pemirsa Smart People di dalam RHB Smart Talk. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Saya Iwan Ho bersama Ibu Jayanti Sari Sulaiman, CEO PT Hasnur International Shipping yang sudah memberikan kiat-kiat dan tipsnya supaya kita bisa sukses bersama. Jangan lupa untuk follow sosial media kami dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat, salam cuan sama-sama.